kegiatan pencerahan di RDAY setiap malam Jumat dan juga Sabtu pagi. Adapun kegiatan rutin setiap harinya dimulai dari doa dan ijab bersama anak yatim, waktunya ba'da zuhur. Kegiatan di RDAY juga ada ijab di atas punggung kuda, ada juga kegiatan ngobrol bersama si bolong kuda RDAY. Sholat tahajud berjamaah bersama anak yatim dilakukan setiap malam. Adapun bagi Bapak Ibu yang punya hajat khusus, ingin privat konsultasi langsung dengan Pak Haji, silakan ikut privat khusus atau rombongan. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang masih ada di luar aula, jika ingin mengikuti kegiatan pencerahan sesi 2 ya. Bu, sini maju Bu, maju Bu, agak maju dikit Bu. Semangat Bapak Ibu ya, semangat. Jadi RDAY Kadang Mumpe atau Rumah Doa Anak Yatim pimpinan Bapak Haji Wisusanto, yang setiap harinya Pak Haji memuliakan anak-anak yatim. Nggak punya mata. Alhamdulillah istiqomah sampai hari ini. Mohon doanya agar Pak Haji selalu dan selalu istiqomah sampai kapanpun memuliakan anak-anak yatim. Yakin seyakin-yakinnya bagi Bapak Ibu dimanapun berada juga bisa ikutan memuliakan anak yatim. Oke Mbak Nat, ya. Sepertinya sambil menunggu yang lain naik ke atas, boleh kita mulai acaranya. Iya. Selamat siang dari tim dari penonton YouTube, penonton Instagram dan juga Facebook ya. Dimanapun berada. Ya, dimanapun berada di seluruh Nusantara. Nggak habis-habisnya kita selalu kasih diskusi, masukan. Kalau pencerahan kayaknya saya terlalu tinggi ya, karena saya masih kita masih terus belajar. Kita masih terus harus upgrade. Nggak boleh berhenti di situ aja. Itulah makanya kenapa harus terus dipelajari, apalagi yang bisa membuat kita di dunia ini semakin lama semakin menjadi lebih baik. Bukan begitu? Betul. Nah, kalau nggak salah program-program RDAY itu nggak hanya cuman ini aja, Mas. Banyak. Coba sekarang nih dari Senin. Setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari dari Senin sampai Minggu, rutin. Nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya untuk privat. Doa dan ijab. Privat. Tahajud. Oke. Jadi teman-teman di media sosial semuanya yang memang belum pernah ke sini, coba sekali-sekali ke sini karena di sini adalah betul-betul wisata religinya komplit. Betul. Mulai dari kita juga bisa privat sama Pak Haji. Privat tuh gimana sih maksudnya, Mas? Jadi, privat ngomong-ngomong bareng head to head atau gimana tuh? Privat itu adalah bonus konsultasi yang mana Bapak Ibu semua tamu-tamu RDAY yang punya hajat ekstrim khususnya ya. Jadi sifatnya sedekah. Iya, bukan harga tiket masuk ya, bukan harga tiket masuk ya. Jadi yang
Oh, ada yang 10 juta, ada yang 2 juta gitu 2 ya. juta. Itu adalah untuk sedekah. Jadi itu bukan semata-mata untuk kita harga tiket masuk gitu, bukan? Bukan, juga bukan bayar Pak Haji. Bukan, karena Pak Haji Bukan bukan sedekah ke Pak Haji. tapi Bukan. sedekah ke anak yatim. Betul. Dan perlu diketahui Bapak Ibu semua yang ada di sini dan juga di YouTube dan Facebook juga Instagram, dimanapun kalian ada berada, yang namanya anak yatim di sini adalah anak yatim yang terpilih. Tidak hanya anak yatim, oh ya udah nggak ada bapaknya, ya udah kesini, enggak. Yang saya tahu, benar nggak Mas? Betul. Koreksi Betul. if I'm wrong. Ya. Jadi anak-anak yatim di sini adalah anak-anak yang memang betul-betul sertifikasi bapaknya meninggal tuh ada. Ya. Benar ya? Jadi semua anak-anak yatim di RDAY bisa ngaji karena dasarnya adalah dokumentasi atau administrasi surat keterangan kematian Keterangan kematian. ayah Ayah ya. kandung. Ayah kandung. Iya, Jadi oke. apabila usia masih anak-anak, Anak-anak tuh berarti usianya di bawah 10 tahun. anak-anak itu kategori SD, Oh, oke, SD, remaja kategori SMP. SMP. Oke. Ya. Nah, jadi bahasanya mereka yang ditinggal meninggal. Bukan cerai ya? Bukan cerai. Kalau bercerai tidak kategori yatim. Iya, jangan salah. Ya. Kalau bercerai bukan kategori anak yatim, tapi adalah kategori bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Jadi kalau misalnya di sini anak yatimnya betul-betul anak yatim bapaknya tidak ada karena meninggal. Habis itu di sini juga ada terkategori ada anak yatim kurung, ada anak yatim umroh, ada anak yatim tahajud. Ada 3 kategori tersebut di mana anak yatim kurung adalah anak yatim yang bapaknya meninggal di saat dalam kandungan seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. baik. Jadi ketika si ibu mengandung hamil entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan di dalam kandungan, Yes. ayahnya meninggal dan dan terlahir tanpa ayah. sama sekali tidak melihat ayahnya, Tidak pernah tahu ayahnya. Tidak pernah tahu ayahnya itu seperti apa. Di RDAY bahasanya atau disebut yatim kurung. Nah, Ya. sedahsyat apa sih Jadi yatim bukan kurung? anak yatimnya dikurung. Bukan ya. Tapi anak yatim kurung adalah anak yatim di mana bapaknya saat dia mengandung di rahim ibunya itu bapaknya sudah meninggal sebelum Ya. dia keluar dari rahim ibunya. Betul. Nah, istimewanya nanti kita omongin. Istimewanya nih. Karena alhamdulillah lumayan sangat banyak, lebih dari 100 anak yatim kurung di RDAY. Oh, baik. Luar biasa Luar ya. biasa ya. Luar biasa. Iya. Dan kalau yang satu lagi anak yatim umroh, di mana anak yatim ini sudah diumrohkan. Kecil-kecil mereka sudah punya paspor, kecil-kecil mereka sudah sampai ke Mekah, Mekah. nyampe Madinah. Pastinya itu ada kategorinya. Nah, Kategorinya tak apa, Mas? aja banyak nih yang udah tua bangka boro-boro ke Mekah ya. Anak yatim kan udah punya Di ini sini ya. anak yatim masih kecil, usia SD udah berangkat umroh. Kok bisa? Bagaimana itu? Apa kategorinya? bedanya sama anak yatim di luar sana? Nah, jadi kenapa anak yatim di RDAY banyak sekali yang sudah berangkat umroh? Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji Margo. Kita lanjut sesi kedua Pak Haji ya. Jadi kenapa banyak sekali anak-anak yatim di RDAY kecil-kecil udah pada berangkat umroh? Kenapa Bapak Ibu? Karena pertama hobinya tahajud. Nah, tahajud jadi hobi loh. Jadi bagi para penonton, warga TikTok, Facebook, Instagram, Snack Video dimanapun berada,
kalau ngelihat anak-anak kecil tengah malam lagi sholat tahajud, lagi doa dan ijab, itu kok anak-anak jam segini belum pada tidur? Hello, mereka itu dari kecil udah latihan ya, tahajud. Wajar kalau mereka bisa umroh karena mereka hobi tahajud. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mau kalah sama anak-anak yatim. Nih yang hadir sekarang Bapak Ibu yang belum umroh, coba angkat tangan. Nah, hampir semua. 1000 juta % pada belum umroh. Oh ada 2 yang angkat tangan, 3 yang angkat tangan, berarti udah pernah umroh. Nah jadi jangan mau kalah, ya kan? Pertama selain umroh, rajin mengaji, baca Quran. Oke, jadi berarti kategorinya kalau dia diumrohkan itu adalah bisa rajin untuk tahajudnya. Betul. Lalu levelnya naik lagi rajin ngajinya. Karena Mbak Khatam Nadia, juga. anak-anak yatim di RDAY hafalannya lagi bukan surat-surat pendek, Anas, Al-Kausar. Jangan-jangan Al-Baqarah yang segitu banyak udah hafal dia ya? Tidak, Al-Baqarah juga. Oh, enggak. Tapi Yasin, Oh Yasin udah hafal. Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah hafal. Ar-Rahman, Ar-Rahman, An-Naba dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa ya yang memang dipersyaratkan ketika mereka bisa diberangkatkan umroh. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, satu lagi berarti anak yatim tahajud. Nah, yatim tahajud itu pada dasarnya semua anak yatim di RDAY dipaksa untuk rajin tahajud. Dari usia kecil sampai dipaksa rajin tahajud, yakin pasti sampai dewasa, sampai besar nanti jadi hobi tahajud. Nah Bapak Ibu nih kan tahajud rajin gara-gara ada anugerah. nyungsep. Ada anugerah jadi rajin. Tadinya boro-boro. Ada anugerah jadi rajin gitu ya. Jangankan tahajud Mas Rege, sholat aja bolong-bolong, sholat wajib. Tar dulu sholat juhur di asar jadi jusar. Juhur di asar dekat lagi habis dah assalamualaikum Allahu Akbar. Oke lanjut asar. Itu yang terjadi pada aku. Aku juga. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar kan? Kita belajar kan? Alhamdulillah dikasih nyungsep. Iya, kalau nggak gitu kita nggak ibadahnya lebih banyak daripada yang lain. Akhirnya jadi waras. Iya, betul. Mbak Nat. Jadi, alhamdulillah nih ya. Sebenarnya Bapak Ibu hari ini kita di aula ini ada kedatangan tamu RDAY yang luar biasa. Hajatnya ada yang terkabul dan terkabulnya aduhai. Di luar Nurul. Kira-kira Bapak ini berkenan gak ya maju ke depan untuk yang mana? Kira-kira yang mana? Oh bukan yang di depan udah. Belum ya. Belum aja. Kira-kira Bapak ini berkenan gak ya? Bapak ada yang terkabul emangnya? Oh belum. Kenapa? Oh kameramen. Pak, Bapak testimoni Pak, sini Pak. Ini testimoninya menarik Mbak Nat. Gitu, apa nih? Bapak ini yang mana nih? Adalah pecinta kucing. Tepuk tangan dulu buat Bapak kucing. Salah. Bapak kucing. Pak, sini Pak. Di tengah-tengah Pak. Ya kan? Coba Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama siapa, asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yulistianto. Saya dari Bekasi, Pak. Gitu. Pak Yulistianto. Ya. Oke, kalau saya boleh tahu Bapak awalnya tahu RDAY dari mana? Awalnya dari RDAY dari YouTube. Kapan Pak? Itu 2000 berapa ya? Sekitar hampir 8 tahunan lah ya. 8 tahun yang lalu. Iya, waktu itu waktu di SMA 5. Oh, masih zaman-zamannya ada seminar di SMA 5. Ya. Oke. Jadi sekarang tahun 2025
8 tahun yang lalu kurang lebih sekitar tahun 2017. Ya, sekitar itu. Ya, ada 2017. seminar di SMA 5 Jakarta, Sumur Batu. Baik. Itu sekolahannya Pak Haji. Ya. Nah, jadi Bapak datang ke sana. Iya, iya. Datang ke sana ikut acara seminarnya. Betul. Nah, Iya. sampai akhirnya yang terkabul pertama kali yang Bapak ingat apa, Pak? Yang pertama kali anak lulus sekolah. Lulus sekolah apa tuh? SMA dengan nilai yang sangat bagus. Sangat bagus. Iya. SMA-nya di mana, Pak? SMA-nya di SMA 15 Bekasi. 15 Bekasi. Iya. Lulus dengan nilai yang Iya. alhamdulillah. Iya, meskipun anaknya susah belajar. Meskipun anaknya susah belajar, Iya, sama tapi sekali nggak bisa belajar. lulus dengan nilai yang Terbaik. aduhai. Iya, itu Wow. yang pertama sekali terkabul. Pertama yang Bapak Iya. ingat. Kedua, Ya, yang kedua saya itu kontraktor sudah hampir 10 tahun nggak ada order. kontraktor bidang apa, Pak? Pembangunan apa pabrik. Pabrik. Sudah 10 tahun nggak ada Nggak ada orderan, Iya, nggak ada offline. kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jadi setelah itu nggak tahu dari mana ada rekanan saya udah lama banget nggak telepon, tahu-tahu telepon tanyain, Bapak kegiatannya apa sekarang? Saya di rumah aja. Ngapain? Saya nggak ada apa-apa, saya cuma punya kucing aja, saya bilang gitu. Saya ngurus kucing, saya bilang gitu. Nggak apa-ngapain? Enggak. Ya udah, ini ada order, ada pekerjaan bocor, tolong Bapak lihat, barangkali Bapak bisa nanganin. Itu kapan, Pak? Itu sekitar 2019. 2019. Ya, 2019 itu ya yang dari Pak Haji waktu itu ke saya cuma bilang cuma jaga sholat aja gitu, jaga sholat 5 waktu jangan sampai putus, kau beliau sama Mbak dia jangan sampai putus. Jangan bolong. Waktu itu cuma itu aja yang saya lakukan gitu. Tapi kan sebelumnya ya subuh paling jarang Pak, subuh itu saya lewat terus gitu. Nah sejak itu saya subuh Pak saya utamain harus ke masjid, jadi subuh itu saya lakukan setiap kali sebelum sebelum ada marbotnya masuk, saya udah ada di situ. Oh, gitu. bukannya sebelum azan Bapak datang, Iya. Justru Sebelum sebelum marbotnya ada, saya marbotnya udah ada di situ. persiapan datang bersih-bersih dan lain sebagainya, Iya. Bapak udah di masjid Iya, duluan. sudah di masjid duluan. Tapi Bapak nggak jadi marbot kan di masjid? Bukan. Oke, jadi singkat cerita, Iya. yang kedua setelah 10 tahun kontraktor kerjaan Bapak, usaha Bapak nggak ada orderan, Iya. alhamdulillah ada. Ya, alhamdulillah ada, karena suruh lihat barangkali pekerjaan bisa ditanganin. Saya lihat pekerjaannya, saya waktu itu nggak punya anak buah Pak, jadi saya sendirian. Nah pas begitu saya lihat pekerjaannya, ya ini mah memang pekerjaan dulu gitu, jadi nggak susah. Saya hitung berapa, saya langsung hitung waktu itu Pak, nilainya hampir 1 M lah. Oke. Gitu, ya hampir 1 M saya kerjain, cuman karena saya nggak punya pekerjaan, jadi nggak punya PT Pak, jadi waktu itu saya ditawarinnya harus pakai PT. Saya bilang saya nggak punya PT, saya bilang gitu, saya udah nggak kerja lagi, ikut PT. Nah kalau pribadi bagaimana gitu kan, kalau pribadi wah ini kan nilainya gede Pak gitu kan, hampir 1 M, jaminannya apa gitu. Saya nggak ada jaminan, kalau ada rumah saya nilainya nggak sampai segitu. Masa iya pekerjaan dijaminin rumah, kan nggak mungkin kan gitu. Nah akhirnya prosesnya sekitar 2 minggu itu saya ditemuin sama ownernya yang punya proyek gitu. Ditanyain bagaimana ya, saya nggak punya jaminan sama sekali. Akhirnya begini aja, untuk pertama ini semua keperluan material dibayarkan langsung sama perusahaan. Jadi misalnya saya kasih waktu itu penawarannya 800 juta
Nah, semua material yang saya pesan dibayar sama perusahaan yang memberikan saya pekerjaan. Yang nanggung. Saya cuma minta waktu itu uang 10 juta untuk saya bolak-balik operasional jalan. Nah, kalau itu segitu mungkin mereka juga nggak ada apa-apanya kan, 10 juta ya sisa. Dikasihlah 10 juta langsung, Pak. Saya kerjakan waktu itu targetnya 3 bulan. Saya selesaikan dalam waktu 21 hari. Selesai dalam waktu 21 hari. 21. Wow, luar biasa. Jadi, nah karena kesuksesan itu kepercayaan, saya dapat kepercayaan itu, terus setiap dia ada pekerjaan saya dipanggil. Jadi saya nggak perlu nego. Udah saya bilang berapa pasti suruh kerjain. Sampai sekarang nggak pakai nego. Wow. Sampai sekarang saya udah mungkin total pekerjaannya hampir 5 miliar ada, Pak. 5 miliar. Tanpa ngasih saya harus ada jaminan, dan itu pribadi ke saya. Jadi pekerjaan itu saya seperti itu. Jadi material yang saya pesan itu langsung dibayarkan. Jadi mereka tahu berapa yang saya tawarkan itu, berapa buat material, berapa keuntungan saya, mereka tahu. Wow. Gitu ya. Jadi dia tahu, oh cuma segini dia ambil gitu. Nah, akhirnya teruslah kepercayaan itu dapat sampai sekarang, Pak. Jadi Pak, yang Pak Haji selalu bilang, udah bos, tenang aja bos. Betul. Nanti ada orang linglung ngasih modal tanpa jaminan, tanpa pengembalian, bla 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 bla. Iya. Berarti benar ya ucapan Pak Haji ya? Betul. Nggak meleset ya? Nggak meleset. Nah, kadang kita apa iya, apa mungkin, siapa yang mau ngasih saya? Iya. Betul gitu. Nominal nggak gede, nggak kecil. Iya. Jadi gini Mas Edi. Nggak apa-apa Barat. Nggak apa, lanjut aja. Jadi gini Mas Edi. Jadi Bapak Ibu semua dan yang mudah-mudahan ini terdengar ya sama yang di YouTube dan yang lainnya. Yeah. Kita analisa ya tadi perbincangan Bapaknya ini. Ya. Yeah. Bapak bilang saya. Coba tukar dulu kali Pak ya, tukar dulu ya. Bapak bilang saya nggak ada apa-apa. Saya nggak punya jaminan. Ya begini, nah, itu artinya apa? Begitu Bapak hanya cuman berbuat saja dan memasrahkan semuanya kepada Allah, karena saya adanya seperti ini, itu saking pasrahnya tuh udah. Jadi gimana kita ambil benang merahnya, Bapak Ibu yang ada di YouTube dan juga di medsos lain, mana benang merahnya adalah Bapak harus legowo di depan. Betul. Apa benar yang dilakukan seperti itu? Karena tadi saya perbincangannya menganalisa. Bapak benar-benar tadi cuman bilang, aku nggak punya apa-apa, aku punya rumah juga nggak cukup harganya 1 miliar. Ya sudah, adanya begini. Apakah ada harapan di dalam batinnya Bapak? Nggak ada. Bapak ini cuman betul-betul ya wes karepmu, piye wae ya biarin. Ya, saya juga nggak berharap waktu itu. Ya, tidak ada harapan sedikit pun dari perbincangannya saya lihat. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan bahwa Bapak itu, aduh 1 miliar nih, aduh aku kejar nih, aku kejar nih 1 miliar nih yang penting nih, kan gitu ya. Kalau kita kayaknya, kalau enggak kita sih saya ya. Kalau saya kan, 1 miliar, gimana nih ya, pokoknya 1 miliar kekejar nih, gimana caranya nih gue. Bapak nggak ada kayak gitu. Yang Bapak sudah lakukan tadi dari perbincangannya adalah, ya sudah, aku adanya ini. Kerjaannya apa Pak? Ya ngurus kucing. Dengan lantangnya Bapak ini nggak ada yang mau mengkamuflase atau mau apa ya Mas? Iya, bilang merekayasa bahwa aku kerja Pak, saya kerja. Kan kita biasanya namanya manusia kepengen dilihat baik ya di luar sana sama orang. Ya, tapi Bapak dengan santainya ngurus kucing aja, nggak ada kerjaan saya. Nah. Tapi Mbak Nat, tentunya atas apa yang Bapak dapat, atas apa yang Bapak capai, atas apa yang Bapak raih, tentunya semua sudah dilakukan, sudah dipraktekkan. Ini sebelumnya ya, ilmu RDA-nya udah dimainkan. Tapi legowo, tidak ada Bapak itu berharap. Tidak ada di ujungnya tuh ngejar 1 miliar tadi, nggak ada.
Aku ngeliatnya gitu sih. Jadi bapaknya betul-betul udah aku lakukan, benerin sholat aja. Ya udah di dalam pikiran cuman, ya udah aku benerin sholat dulu dah, gitu. Betul. Benerin sholat, Benerin dan sholat makan aja. kucing. Benerin sholat aja, udah lakukan apa yang emang harus dilakukan sebagai muslim, udah itu aja. Benerin sholat, ngasih makan kucing. Benerin sholat, ngasih makan kucing. Kucing saya ada 30 ekor, Pak. 30 ekor. 30. Wow. Bapak inget nggak 30-30-nya namanya siapa aja, Pak? Yang pertama, Ada Coki. Coki. Kedua, Coki, Oci. Oci. Terus, Ketiga, Marco. Ciko. Oh, Ciko. Iya. Bukan Marco, Ciko. Iya. Terus Ada Susan. Susan. Terus Iya. Nadia ada nggak Nadia? Ada. Regi. Gak ada. Dedi. Pita. Nggak ada. Meng biasanya Meng. Iya banyak, Pak. Lupa ya. Berbuat. Iya betul. Iya betul. Sesuai dengan yang Aldi sampaikan sama Pak Haji. Iya. Berbuat. Jadi kata-kata Pak Haji itu yang saya ingat bahwa apa istilahnya, rezeki kamu itu udah di depan mata, tapi kamu nggak perlu tanya-tanya kapan ini terjadi. Ibaratnya kalau kamu naik kereta, itu saya ingat banget, kalau kamu naik kereta itu duduk aja tenang, nanti pasti sampai tujuan. Nah, jangan kamu ngelongok-ngelongok ke jendela gitu. Ntar kalau kamu ngelongok ke jendela, kejedot sama kereta, mending kejedot ya kan. Ya itu yang saya ingat dari Pak Haji. Ya udah, saya cuma ya udah lakukan aja gitu, nggak usah nungguin kapan, lakuin aja, Pak. Gitu, udah. Pak, Bapak ini usia berapa sih, Pak? Saya 58. Berarti cowok lolita. Lolos 50 tahun. Aku mau 50. Jelita berarti. Jelang. Jelang 50 tahun. Gadis jelita. Alhamdulillah, Pak, yang diimpikan semua muslim saya sudah dapat, Pak. Tahun 2004 saya dapat umroh. Gratis. Enggak, Pak. Iya. Waktu itu mau bareng anak yatim sini karena waktu itu ada umroh pribadi kalau nggak salah ya. Jadi saya nggak bisa ikut gitu. Jadi ya udah, akhirnya di November itu saya berangkat sendiri. Bapak berangkat sendiri. Iya. Waktu itu kan ada 20 anak kalau nggak salah di November. Iya. Saya Pak, berangkat sendiri. ngomong-ngomong kan Bapak 2 tahun yang lalu pernah riadoh ngurus kucing di RDIY. Iya betul. Berapa lama, Pak? Sebulan. Sebulan, tapi berikutnya ada saya tiap 2 minggu sekali ke sini. Ngecas. Iya, ngecas sama mandiin kucing. Mandiin kucing. Wah. Tunggu Mas Egi. Aku mau kasih juga informasi nih. Riado itu adalah bapak di sini. Iya. Sedekah. Tenaganya. Iya. Atau sedekah profesi. Nah, sekarang Mas Egi, buat teman-teman yang ada di YouTube dan juga di medsos lain. Iya. Kalau kita riado itu bukan pelarian ya? Bukan. Ya? Bukan. Ya? Bukan. Coba Pak, Bapak waktu menentukan riado itu, Iya. Bapak langsung berpikir nggak aku ngapain? Kira-kira aku ngapain ya di sini gitu? Nggak tahu. Waktu itu sih yang penting saya datang aja ke sini. Terus saya pengen riadoh gitu aja. Waktu itu ketemu sama Pak Haji, terus dipanggil Pak Bambang. Terus saya ditanya kegiatannya ngapain sehari-hari. Saya sehari-hari cuma ngurus kucing, Pak Bambang, saya bilang gitu. Ya udah kalau gitu, itu ada anak kucing di punyanya anak yatim ada banyak, bisa nggak ngurusin? Insya Allah saya bisa, saya bilang Terus gitu. kucing di rumah siapa yang ngurusin? Istri. Oh istrinya Bapak, Iya. gantian lah ya? Iya. Jadi bisa ada kerjasama. Iya. Artinya Bapak tetap berbuat Mas Egi, Iya. tetap berbuat tanpa mikir ujungnya selesai gak ya urusanku? Ya. Enggak berpikir Nggak sama mikir sekali. situ? Enggak. Nggak mikir ya? Enggak. Jadi Bapak kerjain aja? Kerjain aja, karena saya memang waktu itu emang pengangguran, nggak ada pekerjaan, cuma ngurus kucing aja tiap hari. Dan ngurus itu kucing itu 30, Bapak tahu berapa sehari? Biayanya. Ya, Biayanya? hampir 150 Juta? per hari. Ribu. 1.000 juta Per hari buat kucing makanan sultan kucing kali aja. itu. Makanan kucing aja itu. Padahal saya nggak punya pekerjaan. Tapi ada aja rezekinya. Ya itulah Allah yang ngasih. Ada aja tuh ya? Ada aja Ibu. Luar biasa. Iya.
Jadi yang namanya rezeki itu ngikut, ya, ngikut Iya, gitu ya. betul. Kalau ketika kita sudah punya keyakinan, Iya. tapi keyakinan itu nggak diarep-arep. Betul. Artinya terserah Allah maunya apa. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu udah ketahuan clue-nya. Mulai dari hari ini, semua Bapak Ibu yang hadir, juga para penonton YouTube dimanapun berada, mulailah ngumpulin kucing-kucing yang ada di sekitar rumah Bapak Ibu ya. Syukur-syukur bisa ada 30. Tapi Mas Egi, ini beneran ya. Saya waktu yang pinjol, itu sedekahnya sedekah kucing hamil. Iya. Jadi saya biasanya Kucing hamil apa kucing bunting? Kucing bunting. Jadi- Kalau kucing hamil lahirnya persalinan di bidan atau di RS. Iya, ini Ibu. bunting. Jadi saya sama anak saya biasanya itu beli itu Pak ikan tongkol, Iya. ikan cuek, Iya. yang paling bagus. Jadi saya cuma punya duit itu kan, Iya. saya atur gimana caranya beli ikan cuek yang paling bagus yang harganya sekilonya 70.000. Iya. Ikan cuek nomor 1 lah pokoknya premium. Habis itu saya goreng, ya kan, dimasak sambil ngucap lunas. Iya. Gitu terus tuh Mas Egi. Iya. Iya. Nah, setiap momen-momen tertentu mau pulang kantor, mau berangkat kantor, pokoknya hari Minggu atau Sabtu, saya naik motor tuh nyari kucing hamil, kucing bunting. Kucing bunting. Saya nyari kucing bunting kok, beneran. Sampai anak saya yang bawa itu Pak ikan cueknya itu, Iya. Bu, itu tuh, Bu, jangan nanti kucingnya ikut pergi kan? Iya. Kita gini-gini aja. Pus kita gitu-gituin. Akhirnya dia nyamper terus akhirnya ada satu titik yang dimana kucing itu kadang-kadang kan kalau kita udah ada di situ, dia ke situ lagi Iya, ya. betul. Gitu Iya, ya Pak ya. betul, iya. Terus akhirnya saya dari situ udah ditungguin tuh sama kucing-kucing. Kok yang dilarang? Yang nungguin saya tuh kucing bunting semua Mas Egi. Beneran. Jadi emang nyari kucing bunting tuh susah. Iya. Iya. Betul. Ketimbang kucing yang biasa ya Pak. Iya. Nah dari situ alhamdulillah Mas Egi. Ya, sama istri saya juga begitu. Setiap hari itu beli cuek di pasar 30.000 itu buat kucing di jalanan setiap hari. Itu. Padahal ya itu penghasilan kita nggak Ya nggak tahu ya, Iya, nggak tahu gimana Itu ya. setiap hari 30.000, belum yang di rumah 150.000. Itu setiap Itu hari. kucing aja ya? Kucing aja. Ya, Bapak udah nggak peduli banget ya mau makan kayak enggak kayak mau Iya. kucing makan aja. Kucing harus makan, saya puasa. Gitu aja ya. Iya, Nah, itu prinsip sama saya dia. begitu. Kucing harus makan, saya bisa puasa. Kucing kan nggak bisa puasa. Iya. Gitu, yang penting iya. itu. Jadi bisa dipetik ya Bapak Ibu ya. Di sini ya ada kita dengarkan dari Bapak siapa namanya? Pak? Yulis. Pak Yulis Iya. tadi sudah menjelaskan secara gamblang. Buat yang di medsos juga bisa kita tiru. Jadi gimana caranya Pak Yulis ini bukan menyelesaikan ya. Pak Yulis bukan menyelesaikan, Allah yang menyelesaikan Allah. ya. Tapi menjalani semua anugerahnya itu secara legowo tadi. Iya. Bentuknya kayak apa sih legowo itu? Kita tadi dengarkan Pak Yulis tadi ngomong gitu. Iya. Ya, aku tahu-tahu di telepon aja. Aku benerin sholatku aja. Dengan yang nggak ada harapan nanti akan jadi gini. Nggak ada, Sama sama sekali. Iya. Dia cuma dengan sikapnya, ya udahlah, ya emang mau gini mau gimana. Ya kayak gitu doang. Seenteng itu. Termasuk juga mungkin kalau lagi dikejar-kejar sama si itu sama si itu ya itu juga seenteng itu. Kita jangan berpikir ke sana ya, kita jangan berpikir ke sana gimana kok pasti datang, ya nanti akan datang. Kalau nggak datang ya nggak datang, jadi kita nganggepnya nggak datang, jangan kita nganggepnya datang ya. Nah dari situ, dari mana kita bisa terjaga? Dari sholat ya Pak. Dari sholat. Nah betul. Bapak sholat apa aja Pak yang dilakukan? Kalau belakangan ini memang tahajud dijalanin juga, tapi sebelumnya itu tahajud jarang memang gitu. Cuman sholat waktunya benar-benar subuhnya nggak boleh ditinggal. Jangan Gitu. sampai ditinggal. Jangan sampai ditinggal. Dan awalnya subuh tuh qobliyah subuh juga ya? Iya, pasti. Itu pasti jangan Pasti. sampai ditinggal. Karena kan saya datang sebelum marbotnya datang, udah pasti suka beli subuh. Pasti juga udah dilakukan. Jadi Iya. ini yang namanya harus tertib akan sholat. Iya. Apalagi sekarang RDAY sudah mulai memberlakukan, bukan mulai lagi, sudah memberlakukan yang namanya sholat tobat. Betul, iya. Bapak pernah nggak jalanin sholat tobat? Sholat taubat itu setiap masuk ke masjid waktu qobliyah itu langsung sholat taubat. Langsung Jadi, sholat tobat. sholat
qobliyah, langsung sholat taubat itu jadi satu. Jatuh satu, iya. Oh. Setiap sholat. Setiap sholat tuh pasti ada rangkaiannya, ada sholat taubatnya. Sholat taubatnya. Jadi ini bisa kita ambil juga nih Bapak Ibu, juga yang ada di YouTube kita ambil nih contohnya. Artinya begitu luar biasanya sholat itu kita lakukan. Betul. Jadi di sini dipaksa luar biasa dipaksanya untuk sholat karena bisa merubah semua. Betul ya Pak? Betul. Saya nggak bohong ya Pak? Betul itu ya? Oh, iya. Saya juga terubah Yakin, nih. betul. Saya juga sama nih Pak. Betul. Dengan memperbaiki sholat, kita juga bisa jadi merubah semuanya. Jadi lisannya juga tinggal langsung dapet ya. Bapak pernah nggak menjalani itu? Pernah. Apa? Ada contohnya nggak Pak? Iya. Waktu itu saya butuh uang mungkin 500.000 buat bayar listrik ya. Iya. Token udah bunyi tuh. Enggak pakai token. Udah mau tanggal 30 kan, kalau tanggal 1 dia bayarnya double 2 bulan. Oh kan? Iya betul. Nah itu di akhir itu jam terakhir kali ya, jam 8 malam. Adik saya ngasih uang 500.000 di jam terakhir. Di jam terakhir. Iya. Dan itu juga terwujud karena ya Bapak ya udahlah ya gitu ya. Iya. Tetap besok kan bayar 2 bulan ya udahlah. Ya udah, saya bilang terserah gitu. Iya. Nah, saking legowonya Pak, coba yuk kita pasti ikutin. Pasti ada ya. Iya. Jadi karena saya meyakini di Al-Baqarah 286 tuh Pak, kalau di mana kita tuh punya dikasih anugerah tidak mungkin melebihi dari kemampuan. Benar ya Pak? Iya betul. Terima kasih ya Pak Yulis. Sama-sama, bagi teman-teman semua, yuk kita ikutin ya. Ini contoh dari salah satu dari sekian banyak yang pernah berhasil di RDAY. Terima kasih Pak Yulis. Sama-sama. Silakan Pak Yulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah dia teman-teman yang di YouTube. Begitu luar biasanya yang namanya sholat itu kita lakukan. Nah, cuma ada satu lagi nih buat Bapak Ibu yang ada di sini dan juga teman-teman yang di YouTube, Facebook dan Instagram. Ada lagi satu lagi nih, kita mau belajar yang lebih detail lagi. Dimana kalau kita jam 00 itu kan harus melakukan hal yang ritual apa ya, bangun, senyum, habis itu sholat, habis itu baca Quran dan lain-lain. Nah itu kan rangkaiannya panjang tuh. Sementara besok saya harus kerja. Nah gimana caranya untuk teman-teman di sini bisa punya kisi-kisi? Gimana caranya itu bisa terlaksana dengan baik? Di sini saya punya tamunya yang sudah berhasil luar biasa melakukan itu dan tidak bolong dalam 12 jusnya. Yang kemarin-kemarin pada ngeblok kan, gimana caranya? Aku nggak muat nih, otakku belum ngantuk, belum ini, banyak banget alasannya. Yuk kita coba tanya ke Pak Dedi. Ya, Pak Dedi sini Pak Dedi. Kuat nggak Pak Dedi untuk berdiri? Udah kuat? Ya. Pasti kuat. Pak Dedi kan kerja. Ya. Siap. Kerja ya. Sudah sehat ya sekarang ya. Nah, Pak Dedi boleh dong cerita Pak Dedi anugerah apa yang pernah diterima di kehidupannya Pak Dedi. Sini Pak Dedi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan lagi, mungkin ini yang keberapa kali? Kesekian kalinya, nggak apa-apa lah ya. Diulang kembali. Nama saya Dedi Pak, tinggal di Tangerang. Saya PNS di Pemkot Tangerang Pak. Oh, baik. Saya kena penyakit awalnya diabetes itu karena faktor keturunan juga ada. Ada orang tua ya? meninggal karena diabetes, bapak ibu. Karena kalau kata dokter diabetes itu kalau keturunan beresiko 5 kali lebih. 5 kali lebih. Oh, baik. Alhamdulillah setelah mengenal ilmu RDAY sedikit banyak ya, bukan banyak. Bukan sedikit, banyak dong Pak ya. Banyak mengalami perubahan dengan ritual mandi jam 00, pakai daun pandan, kemudian sholat taubat 2 rakaat, tahajud 4, hajat 2, witir 3, 11. Oh, banyak ya? Banyak. Nah setelah itu baru awal-awal saya kenal RDAY itu sakitnya apa aja? Sampai Sakitnya jam apa 8 aja? pagi. Sakitnya apa aja nih Pak? Sakitnya Nah, dari gula itu saya kenanya stroke Pak, stroke ringan sebelah ini, nggak bisa jalan Pak. Berapa gulanya Pak? Ya? Berapa gulanya? Dulu gulanya 500, kolesterol 500. Alhamdulillah Pak. Luar, Bapak yang itu udah godek-godek tuh. Sebelum kejadian Pak itu
Sehari sebelumnya saya makan tongseng Pak Haji, makan sate 30 tusuk kayak Pak Haji Marco tuh. Pengen ngetes ilmu. Ternyata nggak kuat, besok pagi mau ke kantor saya jatuh pingsan. Pasti cek gulanya 500, kolesterol 500. Tapi alhamdulillah kemarin sama Pak Haji Marco ngetes makan sate kambing, alhamdulillah sehat. Aman Pak Dedi. Aman Pak Bari. Geser dikit Pak. Aman. Jadi Pak Dedi ini ternyata bukan Pak Dedi yang hobinya ngangkutin anak-anak nakal ke barak ya. Oh bukan. Itu Itu dari mah Mulyadi. KDM. Jadi lanjut Pak Dedi tentang kolesterol udah aman. Aman. Nah dari situ saya efeknya larinya ke stroke Pak, ke stroke. Kemudian bukan stroke aja, ada epilepsi. Epilepsi. Iya. Bapak Ibu tahu epilepsi? Satu set. Satu set itu. Memang kata dokter itu kalau orang yang stroke karena diabetes kemungkinan epilepsi itu 80%. 80%. Gimana Pak? Darah tinggi. Bapak gimana? Godek. Pak, bersyukur Pak kita masih bisa makan enak, apalagi para ahli hisap nih. Mana ahli hisap ada Ayo apa? Lisa mana? Udah mah Tunjukkan. ngopi nggak putus, bari ngudut ya kan? Tapi dilawannya sehat aja. Ternyata di balik udut itu ada kenikmatan yang nggak bisa kita raih, itu nggak Pak? Coba jangan di disclaimer ya. Hah? Jangan kau disclaimer. Tetap rokok tidak baik untuk kesehatan, apalagi ibu hamil bisa mengakibatkan risiko jantung dan bla bla bla. Lanjut Pak Dedi. Jadi setelah mengikuti ilmu RDAY dengan mandi malam itu, dengan daun pandan, terus karena memang menurut kesehatan juga mandi jam 00 itu sehat Pak, melancarkan peredaran darah juga sama. Oh ada ilmiahnya. Ada Mandi ilmiah. obat, mandi obat. Kalau kata orang kampung mandi obat. Kebetulan ada saya juga dokter Pak. Dokter. Kata adiknya dokter Ya, bilang apa Pak? Ya itu memang secara medis juga membuktikan mandi jam 00 itu melancarkan peredaran darah, karena kalau yang namanya stroke itu ada penyumbatan. Kebetulan saya itu sakit stroke karena penyumbatan di otak sebelah kanan, jadi makanya Yang sebelah kiri yang kena. Wah. Oh berarti nggak jadi kaleng-kaleng. menyilang. Berarti nggak kaleng-kaleng dong yang diajarin sama Pak Haji di RDAY ini. Jadi ilmu bukan sembarang ilmu. Bukan sembarang ilmu. Ngomong-ngomong Jadi, Bapak alhamdulillah Ibu, untuk diabetesnya itu dengan mandi malam Pak. cukup mandi jam 00 secara rutin menggunakan pandan 9 lembar. Nah, Pak Dedi, sebelum mandi ada dong doa-doanya. Ini nih yang paling penting nih ya, Bapak Ibu, para penonton dimanapun berada, karena apapun yang akan kita lakukan atau ingin kita kerjakan, semuanya harus dimulai dengan doa. Betul, Pak. Nah, gimana Pak doanya biar para penonton yang mungkin ada nih diantaranya lagi ngidap diabetes, Iya. atau stroke ringan dan lain sebagainya, atau barangkali ada yang PKD, Apa tuh? penyakit kurang duit. Duit. Ada lagi nih PKD penyakit kurang duit. Betul nih. Bapak Haji Margo? Betul. Gimana Pak doanya Pak? Jadi sebelum saya melakukan ritual mandi malam itu, Ada PKS, Apa itu? penyakit kurang sangu. Haji Margo bisa ya. jadi sebelum saya mandi malam itu, kalau masuk kamar mandi biasa Pak doanya kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthis wal khaba'is. Wajib tuh ya sebelum masuk kamar mandi. Cuma urutannya kalau mandi itu Pak jangan langsung menjebur-jebur Pak, kaki dulu. Oh. Urut. Dan diwajibkan juga sebelum mandi minum air putih dulu Pak. Karena kan suhu tubuh di dalam itu Belum stabil. belum stabil gitu. Biar netralisir ya. Netralisir dulu ya. Itu banyak kejadian orang yang baru bangun tidur Jebar-jebur. jebur-jebur itu langsung stroke Pak, stroke berat itu. Wah. Oke, Pecah, kita Pak, ulang pecah lagi. pembuluh darah itu. Pak Dedi, kita ulang lagi nih biar pada mudeng nih ya. Itu kejadian dia ada sepupu saya Pak, dia mandi malam itu langsung gerah. Jebar-jebur. Jebar-jebur langsung Stroke. jatuh. Berat. Mandi meninggal langsung. Wah, innalillahi wa inna ilaihi Pecah raji'un. pembuluh darahnya Pak. Nah, mungkin nggak semua orang Nggak yang semua. kondisi badannya saat itu ya. Tapi gitu. sebaiknya. Sebaiknya Sebaiknya. dianjurkan sedia Karena payung memang begitu sebelum- anjuran dokter juga harus
Sebelum mandi apa aja Pak, harus kita minum dulu. Minum dulu Supaya disarankan. suhu tubuh di dalam itu sama di luar biar Iya. imbang. Tapi makanya Pak Haji menyarankan untuk kita kalau bangun tidur duduk dulu, Ya, betul. senyum dulu, itu maksudnya gitu, netralisir dulu. Enggak langsung main jebar-jebur Nggak ya. langsung, duduk dulu, senyum dulu sebanyak 41 kali itu. 15 menit lah, Pak. Ya 15 Ya. menit. Saya juga udah ngitung tuh 41 kali. Saya kan dulu udah susah Pak, Bapak puyeng. Ibu senyum dulu susah karena diajarin Pak Haji Marco, alhamdulillah sekarang udah bisa. Nah, coba nih Pak Dedi nih. Ini Tahan biasanya nih nafas. ibu-ibu yang agak sulit senyum, apalagi tanggal tua, ya. Betul nggak Bu? Ngaku Bu. Ya. Coba Pak Dedi, itu senyum-senyumnya bagaimana nih Jadi, biar menurut ibu-ibu? Pak Haji Marco saya ikutin Pak. Nah, ini Pak Haji Marco nih, sini nih, ayo coba ikut. Coba, bakar Pak Haji, senyum. Bakar senyum. Oke, gimana Pak Dedi? Coba Pak Dedi dulu. Coba. Tarik napas dulu ya Pak. Tarik napas. Tahan Tahan 5 menit. 5 menit sampai senyum udah. Bener 5 menit Pak? Enggak. Hah? Enggak. 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 Tarik napas. Jadi buat bapak ibu-ibu yang kalau ada kesulitan untuk senyum 41 kali itu biasakan untuk pakai pernapasan. Jadi ambil napas dulu, tahan, senyum. Coba Pak, Bu, tes latihan ya. Ya. Kita hitung sampai 3 ya. 1. Tarik napas dulu ya. Tarik napas. Senyum. Tahan. Nyengir nggak senyumnya? Senyum. Nyengir, giginya sampai kelihatan. Dia kelihatan. Giginya dong. sampai kelihatan. Baru Yang lepas. ompong jangan nyengir, yang ompong. Jangan nyengir. Tahan berapa detik? Beberapa detik aja. 1000 detik Jadi, cukup. Jangan kelamaan. Enggak. Lagi ya. Ambil napas. Tahan, senyum. 20 detik. Boleh. 21 detik boleh. Tambahin buat temen tambahin. Oh, bonus. Iya. Iya dah. Jadi usahain ada latihan juga, misalnya kita biasa tersenyum seperti ini di rumah, ketika itu suatu hari kita ada acara apa namanya kawinan atau apa, biasa harus salaman karena saya itu termasuk waktu itu keluarga besar dari mempelai. Jadi ambil napas dulu, tahan. Makasih ya Pak, makasih, senyum terus. Nah, gini Wah. Pak Haji Marco, Eh. salaman di kondangan biasanya kan kita suka merasa saya mah siapa teh suka senyum-senyum sendiri Iya, kan, iya. merasa so asik. Anggap aja Bapak Ibu artis dah, ya kan? Artis kan nggak bisa manyun di hadapan para fansnya tuh harus senyum, walaupun lagi pusing di rumah ya kan, Iya. senyum. Anggap aja artis dah, ya kan? Ya, Pak Haji ngajarin kita senyum itu karena senyum itu ibadah. Dan senyum itu berarti kita senang. Ketika hati senang, rezeki datang. Ada lagunya loh. Senyum, 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 senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Marco si bakar senyum. Oke, lanjut Pak Dedi. Lanjut, Pak Kalau Dedi. Pak Dedi senyumnya tuh nyengir apa sumringah. Soalnya ada tamu RDAY. Saya mah nggak senyum Pak Haji. Ini ibu-ibu ya. Saya mah ketawa. Bagaimana ketawanya? Ih. Bener Mbak Nat, ada yang begitu. Jadi ngeri ya kalau senyum ketawanya. Lah Ngeri tetangga ya. kan bingung. Kok ngeri ya. Ini gak ada suara kunti apa gimana? Ini kan tengah malam. Iya, Gimana Pak Dedi senyumnya Pak Dedi? Ya. Alhamdulillah. Senyum Pepsodent. Senyum Pepsodent. Jadi senyum itu adalah cara kita menerima takdir. Jadi sekarang saya tiap hari itu harus 9 kali senyum kata Mbak Nadia. Iya. Di kantor juga senyumannya. Iya, karena itu cara kita menerima takdir itu lewat senyum. Makanya kenapa saya juga sempat bilang sama Bapak Ibu semua, kalau kita latihan senyum Sambil itu salam itu sambil iya, senyum. sambil ketemu Minimal orang. 9 orang ya? 10 orang kalau aku, 10 orang, 9 sampai 10 orang itu harus ketemu sama orang yang bisa disenyumin. Kalau kurang saya nyari. Hei, iya. Pokoknya harus sampai 9 orang sampai 10 orang dalam satu hari. Karena itu adalah latihan kita untuk nerima. Legowo itu nerima itu dari latihannya seperti itu. Gitu ceritanya. Habis itu Pak Dedi, senyum,
apa tadi jam 00 mulai dari minum dulu, habis dulu itu baru ke kamar mandi. ke kamar mandi guyurnya dari Di bawah bawah kaki dulu Pak, naik terus ke atas. ke sampai baru ke kepala. Nggak boleh langsung Nggak di boleh langsung. kepala. Jadi ini juga adalah ada dasarnya dari kedokteran juga. Betul ya Pak? Habis itu Bapak lakukan apa? Setelah dari kamar mandi, karena saya murid baru waktu itu RDAE, kata Mas Regi dulu saya masih ingat, Ramadan tahun lalu harus tobat telanjang Pak. Nah, pertobatan Pertobatan bugil telanjang bugil. alias telanjang bulat. Itu Bapak ya. Ibu udah pada tahu belum tentang ini? Itu ngapain Mas? Pada belum tahu tentang pertobatan telanjang, pada belum tahu. Oh. Jadi gimana Pak? Tobat telanjang tuh gimana Pak? Jadi setelah dari kamar mandi bersih-bersih, sebelum sholat tahajud, sebelum sholat tobat, sholat tahajud dan seterusnya, itu kita bugil dulu Mbak Nadia. Di mana, Pak? Di Sejadah. sejadah. Lepas Sejadah semua digelar nih ya? Di kamar apa di ruang TV? Di kamar kita menghadap kiblat, sujud Pak, sujud kita. Sujud seperti sujud biasa gitu ya? Mengakui kesalahan kita dari mulai akhir balik sampai umur sekarang. Oh, kalau saat itu Pak Dedi dalam kondisi sujud. Sujud ya. Oke, jadi Bapak Ibu tentang pertobatan telanjang ini sifatnya cukup satu kali saja dilakukan ketika awal mula mau praktekin ilmu RDAY. Adapun kalau Bapak Ibu udah kepalang nih seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kok saya baru tahu? Ah, udah kerjain. Nanti malam. Ada yang mau sekarang? Saya pandu caranya. Jadi itu telanjang bener-bener telanjang bulat di kamar, jangan di luar ya Bu, nanti tangkap orang. Tanpa sehelai benang, Iya, dan tanpa ini rambut juga aksesoris semuanya dilepas. cincin copot, Cincin, jam anting, kalung, Polos seperti bayi. gelang, Bayi baru lahir. lepas. Polos seperti bayi baru lahir. Yap, Sesudah mandi. sesudah mandi. Iya, sesudah Ya. mandi Bu. Ya, Jadi diadukin Bapak lah, Ibu, diadukin lah Bu. Bapak Ibu, Diadukin. ini bukan sholat tobat sambil Bukan. telanjang ya. Bukan. Sekali lagi, ini bukan sholat tobat sambil telanjang karena tidak pernah ada ustadz, kiai, siapapun yang nyuruh sholat dalam keadaan telanjang. Bukan. Tidak ada. Bukan. Ini Ya. hanya kita mau apa ya namanya ya, mengeluarkan kalau kita tuh memang bener-bener kita kayak ngaku kalau kita tuh ada salah, ada apa dari kecil gitu ya, Ya. Pak. Mengakui. Jadi kadang kita kan suka nggak mau mengakui diri sendiri Mas Egi. Nah, Bapak Ibu, jadi waktu itu Pak Dedi melakukan dalam keadaan kondisi sujud. Pak Haji tidak menyarankan, ya. Itu teknis lah ya sifatnya. Sebenarnya Bapak Ibu pengen duduk boleh, pengen duduk di antara Berlutut gini juga boleh kali ya? ya Gini. bersimpu Bersimpu atau boleh. duduk di antara 2 sujud, mau atau bersila bebas ya, teknis itu. Kalau Pak Dedi mungkin saat itu melakukan dalam keadaan sujud. Nah, ketika Bapak sujud, Bapak mohon ampunnya seperti apa? Jadi ada 2 cara. Pertama saya menghafalkan doanya Nabi Yunus sama doa Nabi Adam, sama yang terakhir doa Sayyidul Istighfar. Ya. Jadi Sayyidul Istighfar itu tuannya istighfar. Yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dilanjut doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sama doa Nabi Adam terakhir, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah kalau nggak hafal bagaimana? Nah, kalau Pak Dedi itu yang itu ibaratnya Pak Haji nggak nyuruh, Pak Dedi Nambahin. ibaratnya menambahkan lah Inisiatif, gitu Pak, ya. Inisiatif aja. Inisiatif, nggak masalah. Kalau nggak apa bisa googling Pak, cari doa Sayyidul Istighfar, doa Nabi Yunus waktu di Ya, Madinah. itu kalau Pak Dedi. Kalau saya saat itu Bapak Ibu, ya, sebelum saya mohon ampun bertobat langsung kepada Allah, saya istighfar dulu, kurang lebih 2 menit sampai 3 menit. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terus dilagemin.
Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah Itu bohong Bapak Ibu, percaya nggak percaya, bohong kalau air mata nggak menetes secara otomatis. Iya. Karena saat itu saya lampu saya matiin. Saya pengen benar-benar hikmat, saya pengen benar sakral, saya pengen benar-benar apa ya, merasa diri kecil sekali di hadapan Allah, ya kan, penuh dosa. Disitulah saya mohon ampun kepada Allah, yang mana, nah mohon ampunnya gimana Pak Dedi saat itu? Tunggu dulu. Sesuai arahan Pak Haji. Sebelum menuju ke mohon ampun tadi, aku juga ngelakuin Mas sebenarnya, tapi pakai bahasa Indonesia. Kumaha carana? Cuman ya sujud tadi ya, habis itu karena aku udah ngerasa banyak banget dosa aku ya Bu ya. Akhirnya aku cuman tiba-tiba nangis, terus aku cuman bilang ya saat itu aku mau menumpahkan tangisanku dan bahasa Indonesia aja bahwa aku minta ampun Allah. Aku minta ampun Allah, aku cuma gitu aja. Ampuni aku Allah, dari dulu sampai sekarang udah namanya mama udah meninggal, papa udah meninggal, kemarin gua maki-maki kayak gitu kan, belum sempat minta maaf udah meninggal. Jadi itu penyesalan yang luar biasa, bener Mas Egi. Nangis juga aku. Paling itu doang, nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Pak Dedi gimana Pak Dedi? Sama juga Pak, setelah baca doa itu baru baca doa bahasa Indonesia. Gimana? Ya Allah ampuni dosa saya mulai dari awal akhir balik sampai umur saya terakhir saat ini gitu. Oke, nah Bapak Ibu, beberapa waktu kan Pak Haji sering menyampaikan ya tentang pertobatan telanjang ini. Poin utamanya yang harus kita minta ampun atau minta maaf kepada Allah adalah, yang pertama adalah Allah ampuni saya bahwa saya sering menjadi Tuhan kecil. Nah ini nih poin utama yang Pak Haji selalu sampaikan. Kedua, kita mohon ampun juga bahwa saya sering menghina Engkau Allah. Menghina bukan mencaci maki, bukan memaki Allah ya, bukan menghujat, tapi dengan khawatir besok bagaimana nasib kita, makan ragu besok aku makan apa, itu sama dengan menghina Allah ya. Nah juga Bapak Ibu, mohon ampun Allah atas dosa-dosa kepada keluargaku, kedua orang tua, istri atau suami, anak ya, mohon ampun juga kepada keluarga besar, orang-orang yang aku kenal atau tidak aku kenal, orang-orang yang dekat atau yang jauh, juga yang masih ada dan yang sudah tidak ada. Juga mohon ampun kepada makhluk ciptaan Engkau lainnya Allah. jadi hewan, ini ya, kayak tumbuhan, berkomunikasi lah ya, sama kayak ngobrol aja, ngobrol dosa ya. gitu ya Pak. Jadi poinnya Bapak Ibu tadi yang sudah disebutkan ya, itu harus diucapkan. Juga jangan sampai kita melakukan kembali ya, karena tentang pertobatan telanjang ini memang nggak ada satupun di mana tempat ngajarin ini. Tidak ada. Ini seperti RDAY nih. Mungkin bahasanya entah pertobatan RDAY atau pertobatan bugil apa telanjang bulat lah, terserah lah Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya cukup sekali aja. Adapun Bapak Ibu, saya boleh nggak sebulan sekali? Monggo, silakan, mangga, sok wae ya. Jadi salah. Iya, karena kan itu salah satu proses untuk pembersihan. Nah, sadar gak sadar, ternyata setelah kita melakukan itu, barulah doa kita nyampe. Jadi selama ini kenapa lemot, masih nyangkut di dosa, ya kan? Iya, karena gitu. tidak mengakui. Kita kan harusnya jujur ya sama diri sendiri. Kadang oh enggak, ya oh baik-baik aja gini. Itu kan gak jujur sama diri sendiri biasanya. Jadi Mbak Nat, ada bikin poin di mana dosa kepada orang yang dikenal atau tidak kenal. Tersadar kita naik motor di jalan ada yang nyalip, monyet loh, ya kan? Naik mobil nyerempet dikit, anjing. Iya. Apa sih? Kalau dosa kita udah diampuni sama Allah, apa buktinya? Pertanyaannya gitu ya. Apa buktinya ketika udah gue kerjain? Kita sudah minta maaf sama Allah, ya Allah ampuni saya apa? Buktinya kita diampuni apa gitu ya? Gitu.
Yaitu buktinya adalah ketika kita lalai melaksanakan kewajiban. Misalnya kita sholat telat, kita punya penyesalan, itu salah satunya itu. Doa kita Udah dikabul. Kayak saya misalnya telat bangun jam 00, bangun jam 3, itu nyesel banget tuh kan. Salah satunya itu. Penyesalan itulah yang wujud daripada Allah mengampuni dosa kita. Ya, itu kata Ustaz. Aku meyakininya gini Pak, apa sih tanda-tandanya kita diampuni dosa-dosanya ketika kita dapat anugerah? Karena kita dapat anugerah, terus kita menyesali akan anugerah itu emang diampuni dosa kita. Nah, tapi menyesali boleh menyesali, tapi Ya, nggak boleh kembali kepada poin guru besar kita yang selalu menyampaikan terima takdir Allah. Nyesel boleh nyesel, tapi kalau udah ketemu RDAY jangan lagi disesali. Nyesalnya tuh cuman mengerti bahwa iya kemarin aku harusnya nggak gini. Udah stop di situ aja. Cukup sampai yang sudah stop. Sekarang kita buka lembaran baru ya. Terus Pak Dede lagi nggak? Sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu, mudeng nggak tentang pertobatan telanjang? Mudeng ya? Kalau kurang mudeng, nanti bisa lagi buka di YouTube RDAY Official nih, RDAY Official Haji Dwi Susanto. Ketik aja pertobatan RDAY atau pertobatan telanjang RDAY, termuncul tuh ya penjelasannya secara gamblang, biar bapak ibu bisa nyimak kembali. Aduh, tadi apaan yang diucapin ya? Atau nanti ini kan kita lagi live nih, bisa ditonton lagi live ini ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin cukup sekali di awal, nanti malam boleh kerjain atau besok malam ya. Kalau udah pulang ke rumah silakan. Lanjut Pak Dedi. Lanjut Pak Dedi. Setelah selesai tobat telanjang baru kita sholat tobat yang benar 2 rakaat itu. Dan memang kebiasaan saya habis sholat tobat itu baca doa Sayyidul Istighfar sekali, baru baca istighfar 99 kali. Itu tambahan. Tambahan nggak apa-apa ya, kan yang penting kan. Setelah sholat tobat 2 rakaat baru sholat tahajud 4 rakaat. Kemudian sholat hajat 2 rakaat. Dan sholat hajat itu harus disebutkan Pak. Kita niat ya Allah aku sholat hajat dapat 10 miliar, itu harus disebutkan. Iya, sebutin memang ya. Jadi harus spesifik. Ya Allah saya sholat hajat semoga penyakit saya sembuh itu. Jadi harus disebutkan hajatnya. Oke. Nah setelah sholat hajat 2 rakaat baru sholat witir 3. Sholat witir 3, 2 sama 1 gitu ya. Boleh langsung 3 boleh. Langsung 3 boleh. Nah, mulai dari bangun tidur sampai ke sholat itu jam berapa? Pak Dedi lakukan? Sampai jam 12.30, setengah jam itu. Setengah jam cukup. Oke, setengah jam ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Jadi terus udah gitu dilakukan lagi baru tadarus itu, baca Quran. Nah, ngomong-ngomong bapak ibu yang hadir di aula nih sekarang, udah banyak atau paling banyak nih udah bisa baca Quran berapa juz? Coba yang paling banyak angkat tangan. Ibu berapa juz tiap malam? Baru pernah sekali tembus 12 juz sampai menjelang matahari terbit. Nggak bisa, tetet. Kalau kata gurunya batasnya matahari terbit kurang lebih setengah 6, stop. Coba bapak-bapak, paling banyak berapa juz? Nggak ada yang baca Quran. Wow, 2 juz. 2 juz kurang. Ibu, tiap malam 6 apa baru mentok paling banyak 6? 6 baru istiqomah di 6 juz. Awalnya berapa juz pas baru-baru mulai? 2 juz, udah megap-megap apa udah ngantuk? Ngantuk. Semuanya butuh proses. Apa tuh Pak Dedi? Ya memang bertahap nggak langsung 12 juz Bang. Pak Dedi awal-awal berapa juz? Awal 2 juz, 3 juz, 4 juz naik gitu. Seperti kejadian semalam ini, ada kan saya semalam itu sengaja nggak ikut ijab, habis sholat witir langsung saya tadarus. Ada tamu juga RDAY, kebetulan anggota grup Devita, dia ngaji kenceng banget suaranya. Saya tanya, Mas udah berapa juz? Baru 1 juz, 1 jam 1 juz. Saya ajarin begini caranya Pak.
bacaannya jangan terlalu keras, pelan-pelan aja ya, kedengaran kuping sama tangan juga fokus ke itu. Alhamdulillah, dia ikutin Pak. Alhamdulillah 1 jam dia bisa 3 juz akhirnya. Ada Pak Jai ini orang Bekasi Pak itu. Luar biasa. Ulang lagi Pak, ulang lagi apa tadi? Kita caranya biar bisa tembus 12 juz. Caranya biar bisa tembus 12 juz. Jadi bacaannya tidak keras. Tidak keras. Terus? Sampai kuping aja. Aha. Jadi untuk sementara waktu kita bacanya tartil Pak, panjang pendeknya kita abaikan dulu, nggak apa-apa pasti Allah juga tahu. Oke. Ya. Jadi Nggak perlu pakai tajwid yang panjang-panjang, langsung aja baca. baca aja pokoknya. Ya bahasanya bukan ditabrak ya, tapi kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Arrahmanirrahim. Karena kata Pak Maliki Sri yaumiddin. juga begitu, speednya ditambahin gitu. Ya. Coba pelan aja, kalau kita kenceng itu malah cepet capek. Capek, Pak. capek jatuhnya. Terus Energinya terbuang habis. tangannya ngikutin. Kenapa tangannya ngikutin supaya nggak ngantuk Pak? Kalau dilepas itu pasti ngantuk itu, benar. Ya, itu. Jadi ngikutin tangannya begini Pak. Coba Pak Dedi, ada nggak tips dan trik untuk baca Quran biar kuat sampai matahari terbit? Yang pertama, Kalau di rumah saya biasanya sebelum baca Quran itu saya kalungin CD istri saya itu yang Oh, bekas. kalungin CD istri. Nah, Pak, kenapa harus CD istri nggak CD bapak? Apa bapak nggak pakai CD lagi sekarang? Pakai tuh balik. Pakai CD istri Mas Regi, wanginya semeriwing. karena mungkin biar buat kekuatan ya istri Kekuatan, itu ya. adalah imun. Imun. Nggak cuma kuat begadang, tapi kuat kalau kita sakit kepala juga cepat itu. Wow, manjur. Mbak Vita ada 10 biji kayak begitu. Ada koleksi Pak, koleksi yang sekali hari nggak dicuci dia, koleksi. Ada koleksi yang nggak dicuci ya. Bentar, ngomong-ngomong hari ini koleksi yang keberapa nih? Hari keberapa? Hah? Lagi nggak pakai? Gaji Marto. Pak Dedi, Ayo, kalau Pak Marco. Dedi kalau pusing kepala bisa sembuh dengan selain dalamnya Bu ini apa? Bu Vita, berarti punya Bu Vita mengandung paracetamol. Lebih ampuh dari paracetamol 500 mg Pak. Ya. Jangan-jangan ada amoksilinnya kali ya? Amoxicillin ya. Ya, antibiotik keles. Ya. Itu juga anak saya tuh Arsi tuh kemarin Pak panas demam karena kecapean. 17 Agustusan karena ikut lomba, menang lomba, capean panas tinggi, flu juga, batuk, alhamdulillah Pak. Setengah jam langsung. Dikalungin, langsung dia jadi alhamdulillah kemarin kan ada acara Agustusan, terus udah gitu dia kan pakai celana kebalik. Ya. Itu benar Pak Haji, dia tuh menang terus juara ke-1 sampai yang orang jurinya bilang udah nggak usah ikutan lagi. Saking menang terusnya. Ya. Wah, borong semua ya. Iya, terus udah gitu besoknya langsung sakit tuh. Sakit, Demam. gitu kan. Terus udah gitu kata ayahnya, aku lalu Mbah, ya itu demam, terus ayahnya bilang pakai IC di Umi aja. Ya udah aku pakein tuh dalam setengah jam Pak Haji langsung flu-nya kan biasa dia gitu kan. Terus dia coba ya, alhamdulillah benar turun, terus flu-nya nggak ada Pak Haji. Oh, jadi sekarang namanya bukan Devita apa Rangers, tapi Devita paracetamol. Alhamdulillah. Jadi banyak ya itu tadi karena kita yakin ya, ibaratnya kan kita ridho Allah ya kan, semuanya yakinnya ke Allah, tapi Ya, dengan betul. wasilahnya ya gimmick-gimmick itu tadi gitu. Ya udah kita lakuin apa yang Pak Haji sampaikan Iya. gitu. Intinya sih keyakinan ya Ibu, Keyakinan, bahwa kalau kita nggak betul. yakin mah capek. Jadi kalau kita yakin, kita percaya diri, ya udah kita kerjain. Kalau misalnya bener nggak ya, masa sih gitu. Coba-coba dulu apa iya gitu. Itu ya udah melebar kemana-mana, akhirnya nggak kejadian. Jadi keyakinan itu penting banget di RDI ini. Nah, Bapak Ibu, jadi bicara tentang baca Quran, beberapa waktu lalu sempat ada tamu RDAY yang juga setiap malam 12 juz, ya, rutin tuh 12 juz. Kok bisa? Ternyata ada jurus pamungkas. Gimana tuh caranya? Yang penting Bapak Ibu tidur dulu ya, habis sholat isya atau jam 8 mentok jam 9 paksain tidur ya, untuk melakukan rangkaian ibadah ekstrim bangun jam 00 itu wajib tidur Ya, biar nggak capek, biar nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Ya. Nah, terus
ketika ingin baca Quran sebisa mungkin nih Bapak Ibu ya, berdoa dulu, minta sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, yakin siyakin-yakinnya saya kuat membaca Al-Qur'an sampai matahari terbit. Saya bisa baca 12 juz dengan lancar ya. Tidak capek, tidak pegel, diucapin ya sebelum kita membaca Quran. Ya. Terus sambil kita buka-buka Qurannya, ajak ngomong Quran. Ya, sebelum mulai ajak. Sebelum mulai ajak dialog, Pak. Bantu saya ya, biar saya lancar. Pak Dedi kemarin kan juga sama ya, Pak Dedi lakukan ya. Iya betul. Pak Dedi Quran bantu saya baca sampai 12 juz. Tamat Biar- ya. belum mulai ya. Sebelum mulai. Cuma kalau tadi Mas Regi baca alhamdulillah, kalau saya baca Fatihah dulu untuk arwah ya. Oh, khususon ilaruhi ya. Jadi bantu saya biar lancar, biar bisa 12 juz, biar nggak pegel, biar nggak ngantuk. Ucapin tuh Bapak Ibu ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, yang namanya kita duduk lama pasti pegel. Iya, iya. Yang namanya tengah malam pasti ngantuk. Tapi kalau kita minta ya, kita ucapan adalah doa ya kan. Kita ajak ngomongnya Quran, bantu saya ya. Ya. Seolah tuh Quran punya nyawa gitu. Betul. Ya, gitu. Jadi dan yang terjadi adalah memang benar Pak Haji Marco atas testimoni namanya Mbak Puri tuh ya. Dia cerita tentang bisa baca Quran lancar. Diikutin banyak tamu RDAY dan terbukti. Iya, iya. Bener ya, ternyata setelah kita berdoa dulu terus bacanya dalam keadaan kondisi senang gitu kan, anggap aja besok tuh 10 miliar cair gitu kan, jadi semangat gitu. Betul. Ya. Mas Regi, itu kan Pak Haji nyaranin untuk baca Quran, bukan baca dari handphone. Karena kalau baca Quran itu ada adab-adab tertentu yang harus kita lakukan, yaitu pertama kita harus bersuci dulu, ngambil wudhu, pakai pakaian yang bersih, tertutup aurat dan menghadap kiblat. Itu salah satu dari adab-adab yang harus kita lakukan. Tapi kalau baca dari handphone mah kita nggak pakai baca wudhu juga nggak apa-apa ya, namanya juga baca handphone. Karena kenapa handphone itu kata Pak Haji nggak boleh? Karena banyak hal-hal kayak ghibah di situ, gambar-gambar yang aneh-aneh ada di situ, politik ada di situ. Jadi bukan baca Quran, bukan baca handphone, tapi baca Quran. Itulah keistimewaan baca Quran itu, karena setiap satu huruf itu ada 10 kebaikan. Dan di situ kita diwajibkan untuk 12 juz, itu berarti 10 kali berapa juta huruf hijaiyah kita baca ya. Itu salah satu untuk kebaikan, untuk membuka ketika hajat kita yang belum terkabul nggak terkabul, karena ada beberapa kebaikan di situ. Dan Allah mau tahu yang itu Allah nggak bakalan salah malaikat-malaikatnya. Mungkin ada pengecualian ya dalam kondisi tertentu. Aduh, kita lagi pergi jauh, nggak bawa Al-Quran dan nggak ada Quran di sekitar kita. Apa mau dikata? Mungkin ya, ibaratnya daripada kita ngebaca Quran, bolehlah kita minta bantuan handphone. Toh Allah juga maha tahu. Amin. Tapi kalau di rumah sebisa mungkin, kan Bapak Ibu pasti ada dong Quran di rumah. Ada. Bohong lah, masa nggak punya Quran, walaupun udah lupa naro, walaupun ada di atas lemari paling atas. Kadang sampai diantara tumpukan buku-buku, yang mana ya Quran ya? Quran. Iya. Ya, itu dia. Terus menghilangkan ngantuk, Pak. Ya, Mengusir Pak. ngantuk. Kalau kita ngantuk pindah tempat, Pak. Kayak semalam saya kan pertama kan di luar di tempat meja makan, terus mulai ngantuk pindah ke transit, ngantuk lagi pindah ke dalam masjid. Jadi gantian aja Pak Haji. Jadi biar ngantungnya hilang. Ngantuk ya. Nah, itu tipsnya. Sama satu lagi ilmu dari Pak Ustadz Sidik. Kalau memang udah ngantuk berat, nyeduh kopi Pak. Nah, Kopi jangan dekat Al-Quran, enggak, kita bikin kopi dulu biar nggak ngantuk tuh. Terus siapin wudhu. Terus sajen. wudhu, ya. Siapin sajen ya. Atau yang paling manjur kalau kopi nggak ngepek nih, nggak ngaruh nih, boleh siapin cabe.
gigit dikit aja ujungnya, tapi cabai merah, rawit domba, ya kan? Dikit aja Bu, ujungnya krek, ya kan? Tapi Mas Regi semalam saya kan, ini kan bukan di rumah, nggak persediaan CD kan. Kira-kira apa ya penggantinya saya minum kopi itu Pak Regi, kopi Vietnam. Betul. Ya tanpa gula itu kan ya. Nah, Ini sampai sekarang saya belum ngantuk Pak ini. Wah. Baru tadi Pak. dan Sampai juga jam 12 tadi itu. Habis subuh ya. bagi para bapak-bapak ahli hisap nih, biasanya kan boleh nggak sih sebatang dulu? Boleh Pak, ya, nggak ada larangan, ya. Sok mangga sebatang 2 batang bebas, asal bapak lakukan dengan gembira, dengan senang. Saya capek ini, pegel, rehat sejenak, sebatang 2 batang, ya. Tapi jangan sampai sebatang 2 batang habis itu tarik selimut nih. Udah sebatang 2 batang ngantuk lagi. Iya. Dipaksain untuk baca Cuma Quran. saya cuma menyarankan Bapak Ibu sekalian setelah sholat malam itu dengan kalau bisa mah jangan ngobrol lah, kita tadarus saja Pak. Sayang banget waktu habis buat ngobrol itu. Iya, betul. Saya ngaji aja Pak tadarus, yang lain pada ngobrol aja udah biarin aja. Oh, iya. Alhamdulillah saat setengah jam bisa 1 juz kan. Gitu. Sampai juz 12 habis subuh juga saya nggak langsung baca zikir, langsung lanjut lagi tadarus. Iya. Sampai ya betul. Ini Bapak Ibu yang hadir, yakin nggak pasti bisa baca Quran 12 juz? Yakin ya harus yakin. Yakin? Benar? Praktek ya? Laporan sama Pak Haji nanti, Pak Haji Dwi, ya. Pak Haji, alhamdulillah, tadinya saya baca Quran 2 juz megap-megap, ya. Sekarang udah 6 juz. Dalam waktu tak lebih dari 2 bulan. Pak Haji, alhamdulillah, praktekin ilmu RDAY udah 4 bulan, udah 5 bulan, udah 6 bulan. Saya berhasil baca Quran tiap malam 12 juz. 2 malam setengah hatam, 2 malam setengah hatam. Tadinya boro-boro Pak Haji, yang kata orang one day one juz, saya one day one lembar. Odol. Hah? One day one lap. 1 hari 1 lembar. Oh, Odol. ya. Buat sahabat di sini kan Pak Dedi salah satu testimoni kalau beliau itu sudah bisa 12 juz. Karena sebagian dari sahabat kita itu semuanya, aduh nggak mungkin Pak, udah ngantuk Pak, capek Pak, waktunya keburu pagi lah. Itu banyak banget yang udah ngeblok begitu. Terus ini satu-satunya Pak Dedi yang sudah 12 juz per malam. Per malam itu juga ada Ibu Puri. Mereka beliau itu sampai 14 juz sampai terbit matahari itu. Bahkan ada yang 15 juz. Ada ya? Sampai matahari terbit, Ya. ada yang tembus 15 juz tamu RDAY, Pak. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya pas dalam 3 hari bisa hatam, penyakit epilepsi saya sembuh Pak. Amin. Karena kan katanya kalau baca Quran itu menghilangkan Alzheimer ya. Alzheimer ya. Karena ke otak Pak. Karena epilepsi itu kan koslet otaknya Pak. Oh, ya. Dahsyatnya baca Quran ya. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah lepas obat semua, obat gula, obat kolesterol, obat epilepsi. Biasanya saya kalau kemana-mana bawa tuh sama. Kalau maaf saya mintanya, kalau obat kuat buat Bu itu masih pakai juga atau enggak? Masih pakai katanya. Obat kuat biar jos. Nggak pakai Pak, pakai itu Pak, pakai semangka, Pakai semangka ya. pakai buah. Soalnya dia main. Sarapan pagi pakai semangka. Oh, tuh. Makan buah semangka. Iya. Wow. Itu Viagra alami kata dokter. Oh, wih. Haji Marto, beli semangka yuk. Betul. Yuk. Itu ada itu. Oh, semangka. Buah semangka. Beneran. Itu beli semangka yang di mana? Tanpa gula. Iya. Murni aja. Ini ada yang nanya nih di YouTube nih. Ya. Pada ngomongin apaan sih? Ada lagunya loh. Buah semangka berdaun sirih. Jadi ternyata itu sebagai Pak Dedi ya. Alhamdulillah saya udah lepas obat. Alhamdulillah ya. Tadinya dari mulai obat kejang, obat darah tinggi, udah terakhir periksa saya 120 gula dari 500 tuh. Berarti lebih tinggi saya ya. Jadi Padahal itu Pak kan kalau dicek di lab itu 2 jam
berikutnya ya harus makan dulu. Begitu habis makan 120 saya itu. Gitu. Oke. Karena saya yakin dengan mandi malam itu penyakit gula akan hilang. Ya. Dengan baca Quran sakit epilepsi saya sembuh itu aja. Nah kalau sakit stroke saya Bapak itu sesuai arahan Pak Haji Dwi itu ini pakai belut Pak. Oh, belut. Belut. Oh, yang di Pecut. Ya dipecut pakai belut ya. Oh. Bukan yang pecut yang di lampu merah. Cepet gitu kan ya. Jadi istri saya beli belut ya. Apanya yang dipecut? Tangan sama kaki. Tangan sama kaki. Nah dia ngeros saya apanya yang pecut. Tadi tanya lagi gue, ngomongin apaan sih? Nah itu alhamdulillah besokannya saya udah bisa bawa motor. Baru bisa motor. Bisa bonceng, Ya, bonceng. alhamdulillah. Belanja Luar ke biasa pasar ya. ya. Iya. Padahal kalau kita ke dokter itu apa? Hidup. 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 Sampai mati pun kalau mati digoreng, dimakan ya. Sampai mati. Iya. Wah. Baik, kalau gitu. Mudah-mudahan nggak dihisap di sono ya. Itu Matiin belut. belut. Karena kata Pak Juri nggak apa-apa, memang harus sampai mati. Oh gitu. Oh, baik, jadi udah sampai dengan semuanya normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua normal. Itu juga berkat baca Quran, jam 00, belum lagi sholat-sholat dan lain-lain. Sama sholat taubat Pak. Saya Bapak Ibu sekalian mendawamkan artinya merutinkan sholat taubat 18 itu kalau suami istri saya berjamaah. Oh, gitu. Kalau bisa. Yang 18. Istri. Tapi nggak apa-apa juga ya kalau memang ternyata suaminya nggak ikutan apa gimana. Soalnya namanya juga nanti jangan jadi ciut ibu-ibu kalau nggak ada suaminya, ya. Dan kalau nggak ada yang- laki gue nih terus gimana? Kalau sholat yang 50 rakaat itu saya memang karena kerja Ibu, jadi saya rapel habis isya. Oh. Kecuali hari Ibu saya rapel habis duha. Nah, bisa. Jadi itu strategi yang bisa dilakukan gitu ya Pak Dedi ya? Karena otomatis kan 58 wajib gitu kan. 68 wajib. Nah triknya apa supaya nggak capek? Apa sesuai arahan Pak Kiai juga boleh setelah baca Fatihah, kemudian baca Al-Qur'annya Yasin langsung rukun boleh Pak. Satu ayat boleh. bisa. Langsung. Jadi menghemat Waktu, energi. ya. Gitu. Kalau misalnya memang Bapak capek seumuran saya udah umur 50 ke atas duduk boleh. Boleh, Pak. Iya, jadi Duduk di kursi. boleh duduk sambil duduk. Sebenarnya Islam itu nggak memberatkan ya Pak. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk. Iya. Tidur, kalau nggak bisa tidur juga disolatin. Disolatin kan, disolatin juga bisa kan? Tapi Mbak Nadia kalau saya nggak berdiri ya nggak bisa masuk. Itu beda. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Dedi. Tadi testimonial luar biasa. Monggo silahkan untuk dipersilahkan duduk kembali. Sama Mbak Vita terima kasih. Nggak apa-apa Pak dibawa aja. Makasih Pak Marco. Jadi tadi ini kita kan mau menuju ke sholat asar ya 10 menit lagi. Nah kita simpulkan tadi Pak Marco, Pak Dedi dan Mbak Vita juga Mas Regi juga sudah memberikan masukan luar biasa. Pak Ganteng, tunggu dulu Pak Ganteng, jangan kemana-mana Pak Ganteng. Kita mau simpulkan dulu. Nanti ini mau di-cut dulu atau gimana pas asar? Soalnya aku tadi dikasih tahu Mas Regi, di-cut dulu. Di-cut dulu asar. Nanti lanjut lagi. Ya. Jadi seperti ini nanti kita lanjut sesi untuk bertanya. Jangan kemana-mana. Setelah asar kita sesi bertanya, khusus untuk bertanya. Yang testimoni simpen dulu ya. Kalau ada testimoni simpen dulu, jangan dikeluarin dulu. Bentar, kita konsentrasi untuk bagaimana caranya besok harus bisa semuanya terkabul. Istilahnya kayak gitu ya. Oke. Nah saat ini kita tadi sudah panjang kali lebar luar biasa. Sudah dijelaskan Pak Dedi bagaimana caranya menyiasati untuk melakukan beribu-ribu urusan yang namanya ilmu kandang embek. Nah ilmu kandang embek ini bukan lagi beribu-ribu ya. Tapi banyak ibadah yang harus dikerjakan. Apa siasatnya, apa modelnya, seperti apa kira-kira trik and tipsnya itu sudah disampaikan sama Pak Dedi.
Nah, juga tadi Pak Marco juga sudah menyampaikan sedikit banyak bagaimana cara senyum, tip and tricksnya supaya kita senyum itu bisa terus berkonsisten, nggak berhenti gitu ya. Berhenti ya. Gimana caranya biar konsisten senyum itu terus ada, karena senyum itu adalah suatu yang memberikan kita menerima takdir. Nah, sekarang saat ini saya mau ajak semuanya. Ketika kita berbicara ini tadi panjang kali lebar tentang yang namanya ibadah-ibadah yang dilakukan di RDAY. Apakah ada dasarnya? Nah, ini dia. Saya mau minta tolong Pak Ganteng untuk mendekat. Sini Pak Ganteng untuk mendekat, Pak Ganteng. Tapi Pak Ganteng di situ aja ya. Mendekat tapi di situ aja untuk menjelaskan kepada kita semua yang ada di sini dasarnya apa untuk kita tuh melakukan yang namanya semua yang namanya apa tuh ibadah-ibadah dari ibadah RDAY. Monggo silakan Pak Ganteng. Bapak sekalian, ini jam ngantuk. Iya. Jadi kalau jam-jam begini kalau kita acara itu enaknya memang enak nyender, Kena AC rebahan, ber-AC. Nah itu, tapi nggak apa-apa. Yang penting masuk ya. Ya Pak ya. Yang penting masuk. Ya. Hah? Yang penting masuk. Nah, iya nyender nggak apa-apa. Yang penting masuk. Masuk ke. Masuk ke otak, masuk ke hati, kemudian dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak dibahas tentang bagaimana kita satu-satu baca Al-Quran. Kenapa kita mesti dipaksa baca Al-Quran? Kenapa harus dipaksa baca Al-Quran? Karena Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sampaikan untuk membersihkan kerak-kerak, salah satunya dengan sholat taubat. Dengan sholat taubat untuk membersihkan. Ini ternyata Bapak Ibu sekalian, baca Quran itu salah satu fadilahnya adalah untuk menyeimbangkan, untuk memperberat pahala, memperberat amal ibadah kita. Kenapa baca Quran menjadi pilihannya? Karena kata Nabi, tutupilah dosa-dosa, kejahatan, kejelekan, kesalahan yang pernah kalian lakukan dengan hasanah, dengan perbuatan yang baik, dengan pahala yang banyak, sehingga timbangannya baik ya, sehingga timbangannya baiknya lebih menutup. Nah, kenapa Al-Quran jadi pilihan? Karena nilai pahala di dalam membaca Al-Quran luar biasa. Kata Nabi, baca Al-Quran itu 10 kebaikan yang kita peroleh. Jadi kalau sholat, itu kita sholat selesai baru dapat 10 kebaikan. Kalau jamaah baru naik jadi 27 nilai kebaikan. Itu selesai, padahal baca Qur'annya kan banyak juga di dalam sholat. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kebaikannya itu bukan seluruh baca Al-Quran selesai dapat 10 kebaikan, tetapi setiap huruf dapat 10 nilai kebaikan. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian baca kata Nabi alif lam mim, itu bukan 1, bukan 10 nilainya, tetapi alif 10, lam 10, mim 10. Jadi setiap huruf mendapat nilai kebaikan 10.
maka tutup semua nilai-nilai, tapi jangan hitung-hitungan ya. Hari ini kita dapat kesalahan 10 kejahatan misalkan. Contoh apa contohnya? Misalkan kalau Imam Syafi'i katanya begitu melihat apa Pak? Lihat betis saja itu hafalannya rontok. Ya, lihat ini hafalannya rontok dengan kejahatan. Lah kalau kita ngelihat yang lebih dari itu, berarti kan rontok semua hafalan kita, dosanya ada. Nah, kalau ini 10 dosa, kalau kita rontok, berarti baca Quran juga 10. Cukup baca non. Sudah 1 ayat ya, 1 huruf 1 ayat. Non. Alif lam mim sudah 30, lumayan, dari ini sudah dapat 30. Tidak, itu untuk ini ya. Itu begitu nanti Bapak Ibu hitungnya seperti itu. Sebanyak-banyaknya ditutupi kejahatan masa-masa lalu yang menumpuk menggunung dengan baca Al-Quran, baca sebanyak-banyaknya sehingga kita punya nilai yang positif di dalam diri kita. Kenapa baca Quran? Karena Bapak Ibu dengan baca Al-Quran itu Allah menjamin semua usaha yang kita lakukan, kita jalani, semua aktivitas yang kita geluti dijamin oleh Allah. Di ujung ayatnya surat Fatir ayat 29. Fatir 29. Itu di ujung ayatnya tijaroh kita. Tijaroh itu berarti bisnis, usaha, kegiatan, aktivitas apapun, kata Allah lantabur. Coba dibuka lah biar komunikatif, biar yakin. Fatir Pak, coba. Fatir, bukan fat saja tapi ada tirnya. Nah, kalau fat saja ada juga tapi ada turnya. Fatir, bukan fatur. Sudah? Asar ya. Jadi di awal itu Allah nyebutkan innalladzina yatlunal kitaballah. Sesungguhnya belum ketemu. Ada. Ya ada. Surat Fatir 29 nanti dibuka, itu untuk menyemangati kita ya. Oh ternyata yang kita lakukan itu dasarnya kuat. Ada perintah di Al-Quran. Innalladzina. Itu kalau yang bacanya pakai huruf Latin, hati-hati bacanya. Kalau huruf Latin bacaannya menjadi inna latjina alatzina. Ya bacanya alatzina kan? Apa alatzina? Innalladzina, bukan, jangan D-nya jangan dikata di sini. Jadi DZ, zal, bukan alat. D-nya tidak ikut ke sini. Innalladzina, sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Ada 3 macam orang yang, itu kata Allah. Yang pertama adalah yang yatluna kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitabnya Allah, Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran
itu di ujungnya situ tijarohnya lan tabur, tidak akan mengalami kerugian. Jadi kalau ternyata selama ini usaha kita mengalami kemunduran, kerugian, itu dievaluasi. Nah, kita hadir adzan asar hanya karena habis asar nanti ada lagi, nggak tahu. ijab, karena presentasi sampai mentok. Ya, Mentok. iya. Iya. Kita sholat dulu. Sholat dulu ya. Iya. Sholat dulu apa sholat asar sekarang? Salat sekarang. Jadi, oke Pak Ganteng, nanti kita lanjutkan. Cuman untuk teman-teman yang di YouTube, di medsos lain, di Instagram dan juga di Facebook. Di off saja nggak apa-apa. Baik, yang di Facebook, di YouTube, semua kita akan lakukan sholat dulu untuk asar. Nanti kita kembali lagi untuk nanti yang ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti bisa disampaikan. Nah, yang paling penting adalah kesimpulan di awal ini sekarang, yang paling penting dilakukan sekarang sebelum kita melakukan lebih dalam lagi menjalani ilmu RDAY, lepasin dulu negatifnya. Jangan dulu kita menjudge atau kita menghakimi setiap apa yang dilihat. Lepaskan dulu, relakan dulu semua masa lalu, hilangkan. Dihilangkan, nggak boleh sedikit-sedikit, harus semua dihilangkan. Setelah dihilangkan, kita jangan menghakimi setiap apa yang kita lihat. Setelahnya barulah kita mulai satu demi satu fokus untuk menjalani ibadah yang sudah disarankan. Apa saja ibadahnya? Ya, jam 00 melakukan sholat tobat, baca Quran dan lain-lain yang sudah disampaikan tadi panjang kali lebar di sini. Nanti kita lanjutkan. Untuk itu kita lakukan sholat asar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.